kembali lagi kita dalam pembelajaran IPA yang selanjutnya. Nah, minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang yang namanya apa-apa saja komponen penyusun dari ekosistem. Kemudian peran apa saja yang diperankan oleh biotik dan abiotik dalam ekosistem. Kemudian ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi kita tentang saling ketergantungan di antara komponen biotik. Mengapa ada saling ketergantungan di antara komponen biotik? Seperti yang sudah kita pelajari bahwa biotik itu adalah sifatnya heterotrof, artinya tidak bisa membuat makanan sendiri. Dia perlu organisme lain. Untuk apa? Untuk mensuplai energi, untuk memperoleh makanan. Oleh sebab itu adanya interaksi itu yang menyebabkan mereka saling ketergantungan. Nah, saling ketergantungan di antara komponen biotik itu salah satunya adalah rantai makanan. Nah, apa sih sebenarnya rantai makanan itu? Ini dia. Rantai makanan di sini adanya suatu peristiwa perpindahan energi, di mana di perpindahan energi itu ada peristiwa yang disebut makan dan dimakan. Nah, apa sih Bu peristiwa makan dan dimakan? Untuk apa? Untuk membentuk suatu rangkaian. Supaya apa? Supaya adanya perpindahan energi yang didapat oleh makhluk hidup tersebut. Ya, nah contohnya di sini Ibu sudah buat nih. Ada rumput dimakan oleh kelinci, dimakan oleh ular, dimakan oleh elang, dan pengurainya oleh jamur. Ya, nah di sini dalam rantai makanan yang sudah Ibu buat, jadi di sini ada peran masing-masing dari rantai makanan tersebut. Apa saja perannya? Sebagai produsen, di sini kita bisa lihat yang berperan sebagai produsen di sini adalah rumput. Karena apa? Karena sifat dari rumput tersebut adalah tumbuhan yang dapat membuat makanannya sendiri yang bersifat autotrof ya, melalui yang namanya fotosintesis. Kemudian konsumen tingkat 1, karena rumput dimakan oleh kelinci, jadi kelinci ini memerankan konsumen 1. Kemudian kelinci ini dimakan oleh ular, makanya ular ini disebut sebagai konsumen tingkat yang kedua. Sedangkan ular dimakan oleh elang. Oleh sebab itu elang disebut sebagai konsumen tingkat yang ketiga. Dan terakhir itu adalah pengurainya adalah jamur. Nah, ini adalah serangkaian dari rantai makanan yang sangat-sangat sederhana, ya. Untuk yang kedua, kita lihat yang kedua. Di sini adalah jaring-jaring makanan. Ya, apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan itu adalah sekumpulan dari rantai makanan. Jadi di sini ada sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Di sini sudah Ibu buat contoh nih. Misalnya ada tumbuhan sawi, dimakan ulat, bisa juga dimakan oleh belalang. Nah, ini adalah contoh jaring-jaringnya. Nah, melalui jaring-jaring makanan ini, kita bisa lihat nih ada berapa rantai makanan sih yang terbentuk. Nah, di sini sudah Ibu beri contoh. Jadi, di jaring-jaring itu ada 3 rantai makanan yang terbentuk. Salah satunya sawi dimakan oleh ulat, kemudian ulat dimakan oleh burung, burung dimakan oleh elang. Ya, kemudian bisa saja nanti sawi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh elang. Ya, kemudian bisa juga sawi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Jadi jaring-jaring makanan ini kumpulan dari rantai makanan yang ada, di mana rantai makanan ini mereka saling berhubungan. Nah, itu dia jaring-jaring makanan ya. Jadi ini masih sangat sederhana sekali. Jadi ada 3 rantai makanan yang terbentuk dari jaring makanan. Kemudian berikutnya ada yang namanya piramida makanan. Nah, piramida makanan ini adalah di mana adanya proses dari memperoleh energi melalui piramid seperti ini, gambaran piramid makanan. Ya. Nah, di mana di tropik yang pertama itu diperankan oleh produsen. Nah, di sini ada rumput misalnya, ada pepohonan yang bisa berperan sebagai produsen. Kemudian di tropik yang kedua, artinya tingkatan yang kedua itu adalah diperankan sebagai konsumen 1. Ada banyak di sini, bisa ulat, bisa belalang, ada tikus, ya. Kemudian tropik yang ketiga diperankan oleh konsumen kedua
bisa ayam, bisa katak. Kemudian tropik yang keempat, itu biasanya diperankan oleh karnivora yang besar, bisa ular, bisa elang, bisa singa. Ya, jadi semakin dia ke puncak, maka energinya akan semakin tingkat energinya akan semakin kecil atau sedikit. Ya, ini dia. Itu adalah piramida makanan. Yang terakhir, ini adalah aliran energi, ya. Nah, dalam aliran energi, dalam rantai makanan, hanya sebagian energi yang dialirkan ke tingkat tropik selanjutnya. Sisanya itu untuk aktivitas hidup dan sisanya lagi bisa terbuang. Misalnya contohnya dari sinar matahari nih. Nah, dari sinar matahari, jadi yang energi yang dibutuhkan dari sinar matahari untuk yang namanya proses fotosintesis oleh tumbuhan. Misalnya di sini Ibu buat gambar pepohonan ya. Nah, oleh tumbuhan atau oleh rumput. Nah, nanti energi yang sudah diambil dari matahari ini, sebagiannya itu akan dialirkan ke tropik selanjutnya. Artinya, tumbuhan ini dimakan oleh hewan, herbivora, ya. Untuk apa? Untuk melakukan aktivitas dari hewan tersebut, sumber energi. Kemudian selanjutnya ada juga yang terbuang. Yang terbuang itu artinya nanti bisa juga ketika hewan ini sudah memakan tumbuhan, kemudian sisanya itu oleh yang namanya pengurai. Nah, itu juga ada yang namanya terbuang ya di sini. Nah, ini adalah keempat saling ketergantungan di antara komponen biotik ya. Jadi ada rantai makanan, jaring-jaring makanan, ada piramida makanan dan aliran energi. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.